Hi guys, Happy New Year. 2023 went so fast. Time flies. I wonder, ada nggak sih ayat yang memotivasi kalian untuk tetap bertahan, holding on God's promises? This year I got Isaiah 41 verse 10. It says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ketika memasuki tahun 2023, saya punya banyak banget pergumulan finansial, pergumulan ministry, pergumulan relationship. Dan kadangkala kalau kita punya banyak pergumulan, itu rasanya kayak we've been squeezed in, kayak kita harus gimana ya, kayak waktu memulai tahun it feels very heavy because I don't know whether I will be able to actually see the miracle at the end of this year. Tapi ketika kita balik lagi melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu, harusnya kita nggak perlu takut gitu. Kalau Tuhan udah kasih yang terbaik di tahun-tahun yang lalu, kenapa Tuhan nggak kasih yang terbaik di tahun ini? Dan bahkan waktu kita merasa kita lemah, disitulah kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Masa-masa waktu kita diperes itu tuh masa dimana kita tuh sebetulnya bertumbuh ke dalam gitu. Kalau kita ngelihat tanaman itu kan kadang ya kita tuh melihat kayak waktu kita planted a seed itu kok nggak langsung tumbuh, nggak ada batang, nggak ada daun. Tapi sebetulnya dia tuh bertumbuh, tapi tumbuhnya di dalam. Nah, ada waktu-waktu dimana waktu Tuhan bilang jangan takut, like fix your eyes on me, jangan takut, aku selalu ada bersama dengan kamu. Nah, waktu ayat itu dikasih, Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa dimana kita tuh merasa takut gitu loh, masa-masa dimana persoalan kok rasanya lebih besar gitu. Tapi disitulah dimana ayat itu bisa bekerja lebih leluasa, karena kadang orang tidak bisa melihat gitu loh hasilnya. Di balik komen-komen yang mengatakan kamu kuat ya, kamu hebat ya, itu ada bagian yang kita harus kerjakan. Orang kadang nggak ngelihat proses behind the scene. Orang biasanya melihat resultnya. Tapi proses itu adalah antara kita sama Tuhan yang tahu. Waktu kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini, kayak kita balik nggak sih sama apa yang Tuhan katakan? Kalau Tuhan bilang jangan takut, karena aku bersamamu, aku inilah Tuhanmu, aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu. Sejauh mana sih kita mau percaya gitu? Ada waktu-waktu dimana iman kita juga lagi diuji gitu. Daging kita rasanya lemah, tapi roh kita menguatkan kita untuk tetap enggak. Tuhan udah bilang ini, dia pasti tepatin. Tuhan bilang dia bakal nolong, dia pasti menolong. Nah, di waktu-waktu dimana iman kita diuji, itu adalah antara kita sama Tuhan. Kadang pastor kita juga nggak tahu, kadang mentor kita juga nggak tahu, kadang teman kita juga nggak tahu, bahkan teman dekat belum tentu mereka tahu. Karena itu personal between us and God. Sama seperti halnya tanaman yang sedang di plant, tanaman yang baru aja bibitnya muncul gitu. Mereka lebih memperkokoh ke dalam, dan ketika akarnya kuat, mereka akan muncul. Nah, banyak orang melihat hasilnya, tapi tidak banyak orang melihat proses behind the scene. Karena memang proses behind the scene itu hanya antara kita dengan Tuhan. So I hope seperti yang Tuhan kerjakan di 2023, dia akan kerjakan di 2024. Aku nggak tahu apa yang jadi masalah kamu, apa yang jadi persoalan kamu, tapi apapun yang mengganjal di hati kamu di tahun 2023 harusnya ditinggalkan. Mulai mempercayai apa yang Tuhan katakan, karena itulah awal dari breakthrough. Waktu Tuhan mengadakan mukjizat itu enggak dari eksternal, harus berawal dari dalam dulu. Waktu kita mempercayai Tuhan, waktu kita tidak mempercayai Tuhan sekalipun, kita harus berdoa minta Tuhan kuatin kita dong supaya kita bisa percaya lagi.
Jadi 2024, I pray that apapun yang menjadi ganjalan dalam hatimu, apa yang menjadi pergumulanmu, bawa itu kepada Tuhan. Dan aku berdoa supaya kalian juga mengalami yang namanya hidup dengan iman. I hope my reflection di tahun 2023 bisa jadi encouragement buat kalian. Jangan nyerah, jangan gampang menyerah, karena Tuhan itu sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidupmu. Don't give up easily, karena Tuhan itu bukan waktu dia mulai sesuatu, dia tuh pasti bakal faithful gitu loh sampai akhir. Nggak pernah dia mulai sesuatu terus habis itu di tengah jalan ditinggalin. Dia bakal stick to it sampai akhir. Jadi kalau kalian masih menghadapi tantangan, persoalan, artinya itu belum akhir gitu, itu masih di pertengahan, dan Tuhan masih akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup kalian. So God bless you and Happy New Year.